kita fokus di sistem pembangkitan listrik. Nah, jadi listrik pembangkitan listrik itu dimungkinkan saat ini berkembang pesat karena sistem arus bolak-balik tadi. Arus bolak-balik yang memungkinkan pembangkitan listrik itu bisa lebih efisien dilakukan di tempat-tempat yang tertentu. Misalnya kalau kita pembangkit listrik tenaga batu bara disimpan di dekat pelabuhan sehingga kapal batu bara bisa gampang nganterin batu bara dan air lautnya bisa untuk pendingin misalnya, dan nanti listriknya diangkut pakai sistem transmisi tadi. Dinaikkan tegangannya sehingga arusnya bisa relatif tidak terlalu besar, ditransmisikan jarak jauh, kemudian bisa diturunkan tegangannya ke level yang cukup aman sehingga kita isolasi seperti ini tidak perlu terlalu tebal. Nah, intinya ini yang kalian mesti pahami sebetulnya. Pembangkitan listrik itu praktis dari sumber energi primer manapun, diagramnya tidak berbeda jauh dari ini. Jadi kalau kalian lihat, listrik itu dibangkitkan oleh komponen listrik yang namanya generator. Generator, ini jadi listrik ya. Generator untuk dia bisa berputar, dia perlu ada yang memutar. Misalnya turbin. Dan si alat yang memutar ini memanfaatkan energi primer. Jadi kalau kita lihat satu persatu di sini, kalau kita bicara misalnya tenaga air yang ada di ketinggian itu sebetulnya mempunyai energi potensial gravitasi kan, dia masih di ketinggian. Nah, pada saat airnya itu dialirkan ke yang lebih rendah, maka ada energi kinetik namanya. Energi kinetik dalam bentuk air yang mengalir dari ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Nah, energi kinetik itu dipakai untuk memutar turbin air. Yang kita tadi sempat bilang ada turbin yang impulse reaction, si turbin ini memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Jadi apapun sumbernya, diagramnya tidak jauh dari ini. Contoh kalian sebut misalnya batu bara. Batu bara itu energi terkandung dalam bentuk energi kimia di batu bara. Kemudian dipanaskan pakai boiler nama alatnya untuk manasin sehingga energi kimia ini berubah menjadi energi panas. Batu bara energi kimia dibakar berubah menjadi energi panas. Energi panasnya dipakai untuk menguapkan air sehingga air menjadi uap yang punya tekanan. Ngerti ya, uap yang punya tekanan artinya berubah jadi energi kinetik. Uap yang bertekanan memutar turbin jadi energi mekanik. Dan turbinnya memutar generator, energi listrik, dan menghasilkan listrik. Jadi bisa batu bara, bisa minyak, bisa gas, bisa biomasa, bisa hidrogen. Kalau nuklir, langsung reaksinya menghasilkan panas. Kalau angin, langsung memutar turbin. Kalau matahari bisa digunakan panasnya untuk menghasilkan panas tadi, menghasilkan uap bertekanan, atau langsung dengan sel surya menjadi listrik. Nah, alat-alat utama dalam pembangkitan itu memanfaatkan mesin-mesin listrik. Jadi mesin-mesin listrik sendiri utamanya ada 3 komponen. Ada generator, ada motor, dan ada trafo. Jadi generator itu fungsinya membangkitkan listrik, jadi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Motor sebaliknya, dari energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi ini motor apa generator? Motor, karena listrik diubah jadi mekanik. Ada trafo yang mengubah tegangannya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, tiap-tiap generator motor ini ada yang bekerja pada arus searah, ada yang bekerja pada arus bolak-balik. Nah, itu nanti kalian bisa
bisa cek juga. Jadi dari energi mekanis ke energi listrik adalah generator, dari listrik ke mekanis adalah motor, sama ini juga motor, generator, listrik ke listrik, trafo. Tetap dari listrik ke listrik, hanya diubah tegangannya. Nah, ini jenis-jenis mesin listrik. Jadi ada mesin arus bolak-balik, mesin arus searah, ada yang universal, kemudian mesin arus searah ada istilahnya sinkron, ada istilahnya induksi, yang mesin arus searah ada shunt, seri, kompon, induksi ada rotor lilit dan sangkar tupai. Ini nanti dipelajari lebih dalam di kuliah mesin-mesin listrik. Generator sendiri bekerja dengan prinsip hukum Faraday. Mungkin dulu pernah belajar Faraday di IPA ya, di SMA. Tapi intinya sebetulnya adalah bahwa kalau ada arus dan ada medan magnet, maka akan ada gaya listrik yang memenuhi kaidah tangan kanan ya. Nah, tapi yang gampangnya sebetulnya gini, secara prakteknya adalah kalau ada medan magnet, kemudian ada kumparan, rangkaian listrik kumparan yang bergerak di dalam medan magnet, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Jadi kalau ada listrik mengalir, ya listrik mengalir di dalam medan magnet, maka akan ada gaya force tadi. Tapi sebaliknya, kalau ada kumparan, rangkaian listrik yang digerakkan di dalam medan magnet, maka ketika dia dibentuk rangkaian tertutup akan mengalir listrik, namanya gaya gerak listrik. Ini dipelajari di SMA secara dasar, nanti kalau di kuliah ini akan lebih diperdalam lagi di rangkaian listrik dan di teori medan elektromagnetik. Cara kerjanya, jadi siapa yang kemarin bilang mau memperdalam, itu akan dipelajari. Jadi bagaimana cara kerjanya itu dipelajari di rangkaian listrik dan di teori medan elektromagnetik. Aplikasinya di kuliah mesin-mesin listrik. Ada yang namanya generator sinkron. Jadi generator sinkron ini mengubah jadi si kumparan ini berputar. Karena dia berputar, kemudian ada mekanisme cincin di ujungnya, sehingga aliran listriknya adalah harus bolak-balik. Mungkin saya majukan saja, nah seperti ini. Jadi kalau kita gerakan di dalam satu medan magnet itu satu konduktor listrik digerakkan ya, maka akan ada induksi gaya gerak listrik di kedua ujung konduktor tadi. Kalau kita bentuknya kumparan sama, di sini akan keluar listrik. Nah, karena si sirkuit ini kumparan ini diputar dengan gerakan berputar, maka keluaran listriknya pun mengikuti sinusoidal. Nah, ini yang kemudian menghasilkan listrik bolak-balik. Nah, kenapa ini penting? Karena berarti kalian tahu dari sini yang membuat listrik ini dihasilkan oleh generator adalah putaran kumparan di medan magnet. Jadi kalau kalian melihat ada sesuatu di alam yang bergerak, intuisi insinyur elektro tahu bahwa bisa dibangkitkan listrik dari situ. Mau air yang mengalir, mau angin, mau apapun yang bisa diubah jadi gerak, teorinya bisa menjadi listrik. Nah, ini mungkin dipelajari lebih dalam di mesin-mesin listrik. Ketika kumparan ini berputar, dia menghasilkan listrik yang sinusoidal. Nah, kalau kalian mau tahu, di alat-alat listrik itu ada frekuensi 50-60 Hz. Itu frekuensi apa? Itu frekuensi sinyal
sinusoidal dari listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit. Ini karakternya, ini juga akan diperdalam di teori mesin-mesin listrik yang intinya adalah putaran dari generator itu memiliki hubungan dengan frekuensi listrik yang dihasilkan. Jadi kalau putarannya makin cepat, frekuensinya makin tinggi. Putarannya kan N, frekuensinya F. Sebaliknya kalau putarannya makin lambat, frekuensinya makin lemah. Jadi sama kayak analogi sepeda motor tadi. Ketika sepeda motornya melambat, frekuensinya melambat. Nah, itu yang dideteksi diantaranya ketika ada perubahan beban listrik. Intinya kita mengubah ya mekanik elektrik ini bisa menggunakan berbagai sumber energi yang macam-macam, bisa renewable, fosil atau nuklir. Dan kalau kita tahu diagramnya, kita tidak akan dengan mudah, tidak akan gentar melihat gambar seperti ini. Karena apa? Karena sebetulnya gambar seperti ini, struktur utamanya tidak lebih dari bahan bakar, batu bara. Batu bara terus diapain? Dibakar, pakai memanasin air, jadi uap bertekanan, memutar turbin mutar generator menghasilkan listrik. Yang lainnya penunjang. Jadi kalau kalian paham struktur yang sederhananya tadi, kalian misalnya kerja praktek atau apa ke tempat-tempat melihat diagram alur pembangkit listrik, tidak terlalu panik. Karena ya sebetulnya prinsipnya bahan bakar yang batu bara ya, bahan bakar, boiler, steam atau uap, turbin, generator listrik. Ini salah satu metodenya, nanti juga kita perdalam lebih jauh di pembangkit listrik tenaga uap, bahwa ada yang turbinnya itu sekali uapnya itu memutar turbin kemudian generator, tapi ada juga yang uapnya itu sesudah memutar turbin masih cukup panas dan bisa dipakai untuk memutar turbin yang lain. Nah, ini kalau pembangkit listrik tenaga air, jadi ada airnya di sini, airnya diatur dengan pintu air untuk mengatur kecepatan air yang memutar turbin, turbin memutar generator, listriknya dinaikkan tegangannya dengan trafo masuk ke jaringan listrik. Jadi bentuknya apapun, simple, sederhana prinsipnya. Ini dari bentuk lain, airnya mengalir, ini memutar turbin lagi, generator, listrik, sama semuanya. Nah, ketika kita membuat pembangkit, maka yang kita mesti pikir, kemarin siapa yang bikin pembangkit? Cherry ya? Mau bikin pembangkit. Ketika kita mau bikin pembangkit, maka yang faktor-faktor indikator yang perlu dihitung adalah beberapa hal ini. Jadi kesiapan itu berapa, bagaimana ukurannya si pembangkit itu selalu siap menghasilkan listrik. Contohnya, misalnya tenaga sampah ya kemarin ya. Nah, dari segi kesiapan, sampahnya tuh bisa buat dibakar berapa lama. Jangan-jangan Cherry sampahnya banyak, tapi pembangkitnya bikinnya besar. Akhirnya sampah 1 hari, 1 jam sudah habis dibakar. Nah, berarti itu indikator ketersediaannya tidak diperhitungkan dengan baik. Yang kedua adalah keandalan. Keandalan itu berapa kali padamnya dalam setahun misalnya. Nah, itu yang diukur juga. Jadi kalau pembangkit yang baik ya dia lebih jarang mati. Kemudian efisiensi, kalau dia pakai batu bara misalnya 1 kilo berapa watt dibandingkan dengan yang lain. Tarif, ujung-ujungnya tarif berapa rupiah per kilowatt hours. Baru yang terakhir, ada nggak yang beli listriknya? Nah, kita ambil kasus misalnya Cherry kan. Oh, kesiapan, sampahnya cukup. Kita bikin pembangkit di mana sampah sesuai dengan listrik yang diperlukan. Oke, bagus. Lolos. Teknologinya handal. Ini sudah dipakai di luar Indonesia, misalnya di Korea. Dan jenis ini setahun mati cuman 1 kali, cuman 1 jam. Nah, oke lah. Cukup handal. Lewat. Efisiensinya bagus.
Dari 1 ton sampah bisa menghasilkan misalnya lebih banyak watt dibanding kalau dia dipakai buat bakar misalnya ya kayu. Oke, tarifnya juga kompetitif, murah, Rp500 per kilowatt hour. Ternyata nggak ada yang beli karena di situ nggak ada penduduk misalnya. Nah, ini mesti dihitung semua. Atau bisa jadi nggak ada yang beli bukan karena nggak ada penduduk, nggak mampu bayar tarifnya ya, misalnya tarifnya kemahalan, akhirnya nggak sanggup dibeli. Jadi faktor-faktor ini yang mesti dihitung ketika ingin membuat pembangkit. Nah ini contoh yang ada, jadi contoh komposisi pembangkitan listrik di satu daerah, di mana misalkan 20%-nya batu bara, 30%-nya gas, kemudian ada air, dan macam-macam. Dan nanti biasanya dari situ kita juga tahu berapa total biayanya. Kalau kita lihat di sini, minyak diesel itu produksi cuman 20% dari jumlah listrik yang dihasilkan. Tapi biayanya, bahan bakarnya hampir setengahnya. Berarti diesel mahal. Air produksi listriknya 7%. Tapi biaya aja bahan bakar cuma 0,3%. Mungkin itu cuma bayar retribusi air. Berarti dia paling murah per kWh-nya. Nah ini data-data yang bisa kita pakai untuk melihat pembangkit ya. Nah ke depan biasanya pembangkit listrik itu fokusnya di hal yang berbeda. Jadi kalau air biasanya dia fokus di masalah kelestarian lingkungan. Kalau bahan bakar fosil kayak batu bara, gas, itu di efisiensinya. Hasil pembakarannya gimana, polusinya gimana. Lebih handal atau tidak. Kalau nuklir biasanya di keamanan. Supaya tidak bocor atau meledak. Nah memang di Indonesia, di dunia pada umumnya, Indonesia juga terutama kebanyakan sumbernya masih yang kuning ini, batu bara. Yang lain masih sedikit. Nah ini program di Indonesia 35.000 kalau kalian pernah dengar. Itu juga utamanya masih batu bara. Tapi ya ini contoh bagaimana proyek-proyek yang terkait dengan pembangkit. Nah ini tentang pembangkit listrik. Mungkin kita break dulu di sini sebelum ke sistem transmisi ya.